Yang dimana untuk pilihan hero terakhirnya ini masih cukup luas untuk sosok Keyboy. Masih ada Mathilda Tigreal. juga. Oh my god. Keyboy. Demi apa? Demi kemuliaan. Oh my god. For honor. Ini bener-bener dia yang mempopulerkan juga sebenarnya Iya, ya iya, dari iya. stream-streamnya. Iya, sempat disebar loh. Sempet di mana skill 2 flickernya itu bener-bener Wah. unstoppable dan apakah CP, Ya. apakah KB. Kita akan melihat Montek ya dalam tanda kutip ya. Wih. Montek itu. Dan ini luar biasa di mana Tigreal teman-teman akan turun ke Land of Dawn. Dan ingat satu lagi, Valentina dari Suns, dia bisa saja mengcopy menuju ke arah dari Astral Echo. Syndra mungkin akan tercuri di sini dari segi source skill-nya. Yap. Atau jangan-jangan Black yang akan diambil final slash-nya. Apapun itu, ini akan menjadi combo maker dari Tigreal yang akan dibawakan oleh Keyboy. Wah, ini bakal pecah, ditambah lagi nantinya akan Luar ada biasa. serangan yang menghancurkan juga setup dari Bigetron terkait bagaimana posisi dari sosok Kairi yang selalu punya farming pattern dan juga pola rotasi yang cukup ganas. Tapi ini dia untuk 10 komposisi yang sudah diamankan oleh kedua belah tim di game yang pertama. Dan kalau lihat di atas kertas sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Line up rating 67 So-so untuk loh. BTR, 64 untuk Onyx. Dimana kita lihat kalau berdasarkan dari match 3 saja, ini kertas atau mungkin di atas kertas itu nggak pernah salah loh. Iya. Karena Homeboys 2 kali menang, 2 kali game, 2 kali menang. Apakah Onyx bisa berhasil mematahkan akumulasi power di atas kertas? Dan sekarang berarti pertanyaannya adalah bagaimana nantinya Keyboy yang bertugas untuk mengganggu Luna Om Botak dengan Hildanya. Karena udah pastilah target utama dari Hilda adalah Nolan. Betul. Mau nggak mau engage sampai Nolannya nggak dapetin power spike. Karena Kairi dengan Nolannya akan sangat mematikan seharusnya. Iya, dan- Aku punya rumus kalau seandainya Nolan ini sama dengan Fanny. Kenapa? Karena walaupun udah di nerf beberapa kali pun, kalau usernya ini benar-benar tajam dan ngerti cara manfaatin ultimate skillnya, itu dia akan tetap jadi hero yang sangat mengerikan. Setuju sih. Mau berapa kali pun di nerf. Ya, ini malah bisa jadi malapetaka tersendiri sebetulnya ya untuk using Hildanya. Aha. That's why ini perlu diperhatikan terkait nanti bagaimana rotasi. Karena posisi dari Kairi ini juga terkenal juga terkait bagaimana dia bisa menyesuaikan diri di mana banyaknya serangan atau pressure yang nantinya mengarah ke area sosok Kairi Nah, ini. next Dan- aku lebih mempertanyakan cewek. Cewek. Battle spell apa yang bakal dia bawakan? Karena Vengeance spell di sini pun not bad menurutku. Yep, ada yep. Ketika Cloud. berhadapan dengan Cloud juga, apalagi kalau Purify, nggak ada sisi pasti di sini. Nah. Untungnya itu, Ya. sehingga cewek mungkin bisa lebih bebas. Dan kita tahu juga bahwa sekarang dengan menggunakan Harit, apalagi dengan menggunakan Inspire, Ya. di bagian talent emblem pertamanya, 5% cooldown reduction ditambah lagi dengan menggunakan emblem match yang custom. Tentu ini akan membuat Harit jauh lebih optimal secara cooldown reduction. Jadi dia nggak perlu item cooldown reduction banyak-banyak. Setuju, dan aku pengen nambahin kalau aku ngebayangin 4 lawan 4, 5 lawan 5 ini Keyboy bisa banget nge-cancel dive potential dari Cloud. Iya. Ingat, dia BMI ke dalam, langsung dengan skill 2 dan diangkat, di knock up, itu ke-cancel loh. Ya. Blazing Duet dari seorang Super Opa. Jadi itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Tigreal last pick lagi dan lagi. Kita juga udah bahas di mana last pick dari Raja Yeba. Ini benar-benar suka banget eksploitasi dan aku suka banget. Masuk banget dengan adanya Tigreal ini bisa meng-cancel dengan crowd control yang kombinasi yang Kombinasinya sangat-sangat banyak, masif banyak banget. banget, banyak Bisa banget. flicker, nggak pakai Ya. flicker Dan bahkan itu- flicker dengan menggunakan implosion aja, itu akan Ultimate-nya. sangat mengerikan sekali ultimate-nya. Dan ini dia, Land of Dawn, here we go Goni sepertinya. Ya, sebentar lagi tentunya kita akan melihat dan tentunya mendukung Indonesia. Ya. Kali ini Onyx akan berhadapan dengan Bigetron. Tapi gimana nih Cipi? Gimana Wah, ekspektasi Cipi di Land of Dawn apalagi nih? Ya maksudnya banyak ya, karena bicara soal Onyx kita belum berkaca juga pas KMPLID seperti apa strat dan juga bisa dibilang secret weapon yang sudah dipersiapkan juga. Ini bisa jadi salah satu isu tersendiri buat nanti lawannya. Apalagi kalau bicara soal Onyx, mereka itu ada di grup A yang dimana berhadapan dengan beberapa tim yang besar juga ya. Ada Siusun yang kita tahu dari Kamboja, perwakilan yang benar-benar bisa jadi malapetaka tersendiri. Begitupun juga dengan Triple Esports nantinya. So, ini mereka punya PR yang berat banget untuk mengulik terkait bagaimana nantinya Onyx bermain. Betul, tidak boleh meremehkan itu sih sebenarnya. Kalau misalkan kita ngebahas di atas kertas Onyx ini, kalau aku bisa bilang pribadi 3S ya di M5. Namun nggak berarti mereka Ya, harus bahkan S-nya banyak banget. Kan lagi-lagi kan, iya. confident boleh, tapi kalau overconfident jangan. Iya. Tapi itu dia, Koyur. Ada Koyur. Iya, ada Koyur. Ada Koyur. Ada Luan-Luan bukan sih itu? Iya, jauh-jauh ke sana ya kan. Luar biasa Mendukung sekali. tentunya ya. Oh, berarti kalau Aura itu mengantarkan sampai ke
gerbang saja. dari M5 World Championship. Tapi kalau Dangki itu nemenin di sana loh teman-teman. Langsung. Cipi kenapa? Itu dia, nggak apa-apa. Ini udah mulai muncul ada Yuzong juga. Well teman-teman, mari kita langsung sambut aja ke Land of Dawn untuk game yang pertama antara Bigetron Sons dan juga Onyx Taman Ismail Marzuki. Mana suaranya? Luar biasa. Semangat malam minggu Semangat. ya. Semangat Mauming. Semangat malam minggu, wow. Apa yang membedakan semangat malam minggu dengan malam lainnya padahal kalau begitu Cipi? Karena kan Tapi besoknya libur. ya mungkin itu salah satu ininya ya, jawabannya. Tapi Ya. untuk early game kali ini Onyx seperti yang sudah kita ekspektasikan bahwa nantinya akan ada sedikit invade Yap. yang dilakukan oleh Luna Om Botak. Tapi itu juga membuat Buzizio harusnya lebih aware terhadap bagaimana early advantage yang didapatkan oleh Onyx. Dan Keyboy sekarang sudah mulai melakukan invade balasan, mendapatkan sebuah pattern rotasi yang sama dan akan mempertemukan bagaimana Buzizio versus Kairi di area Lizard. Ya, ini cukup agresif juga nih game plan yang dibawa oleh cewek dengan Haritnya mempressure sang lawan di area sana. Oke, ada Inspire, Festival of Blood, dan juga ada satu Impurage. Yap. Talent emblem yang unik sekali dibawakan oleh cewek dan bahkan membuat early potential durability-nya sangat tinggi sekali. Tapi Kairi, Sedikit miskalkulasi tampaknya tadi masuk dive in ke turret terlalu dalam, terlalu lama. Dan itu langsung dieksploitasi oleh Bigetron Sons di mana First Blood jatuh ke arah tim dari Brazil. Ya, ada waktu yang dibuang berarti ya pasca Kairi terpick off di area sana, waktu untuk melakukan farming. Tapi ya, pasti ada 1001 cara yang sudah dipersiapkan juga. Dan menilik dari sisa itemnya ini masih berupa pecahan saja sih. Keyboy juga baru saja menyelesaikan tough boots-nya. Tapi kalau kita lihat dari cewek, untuk cewek sendiri dia sudah memiliki Mystic Container yang nantinya akan dia build secepat mungkin menuju ke arah Starlium Side. Turtle akan menjadi tempat dance yang menarik bagi Onyx. Tapi Keyboy masih belum mendapatkan level yang keempat. Sehingga dia masih belum bisa berbuat banyak dan hanya menzoning out pemain dari Bigetron Sons saja. Ya, tercicil begitu saja. Kairi berhasil mendapatkan retribution-nya. Kali ini fight, oh my god. Kali ini Black menjadi korban selanjutnya di mana teman-teman dari Onyx berhasil mendapatkan turtle dan juga kill. Wow, buy one get one dari Onyx. Di mana satu turtle dibayar juga dengan area 1 poin eliminasi untuk membalancing lagi terkait ketertinggalan di early tadi. Seperti yang Cipi bilang tadi ya, banyak jalan menuju ke Roma. Dan itu adalah salah satu caranya juga agar Kairi mampu untuk mendapatkan Retribution Battle. Dan itu adalah momentum yang membuat kita cheering langsung dengan kata-kata Indonesia. Ya, begitupun kalau yang ada di rumah Semangatnya ya, terdengar nih. Bener banget, yang ada di rumah juga bisa, tapi lihat. Oh, Luna Om Botak tampaknya menerima damage yang cukup luar biasa. Dan kali ini teman-teman dari Bigetron Sons berusaha mendapatkan balas dendam. Tapi masih terlalu tebal untuk Bigetron Sons. Dan ya, 1-0 pertukaran tadi. Ya, dan ini agresivitas yang diperlukan untuk Onyx terkait bagaimana Luna Om Botak yang dari tadi selalu mencari sosok dari Kairi. Ya, 2 poin assist ini cukup harusnya untuk nantinya memberikan kontribusi lagi. Dan bahkan Starlium Side seperti yang di-mention oleh Profesor KB. Ini menit 3 dan bahkan membuat cewek lebih unggul di early advantage yang harusnya dia lebih bisa optimalkan. Tapi Keyboy kali ini mungkin udah mulai terspot dan bakal implosion. Di-commit begitu saja. Dan langsung formasi dari Onyx langsung menyatu. 1 buah poin kill ditambahkan. Tapi lihat Joy mulai masuk mencicil damage ke arah CDW. Tapi tampaknya masih belum mampu dan oh my god. Pakai hujan. Wow. Tapi luar biasa sih, tetap masih dengan antusiasme. Antusiasnya. Ya, tentunya stay safe guys. Dan balik lagi mungkin ke pertandingan kita. Bagaimana pergerakan dari teman-teman Onyx masih konsisten dengan permainan yang cukup agresif. Terlebih lagi dengan adanya gold yang cukup mumpuni. Pasca Turtle diamankan, ini udah mulai swingnya di tangan anak-anak Onyx. Iya, dan kalau kita lihat juga bagaimana early advantage yang mereka dapatkan dari Turtle juga ini bisa di-convert lagi seharusnya menjadi pundi-pundi yang lebih menguntungkan. Dan kalau kita lihat juga bagaimana kehadiran dari Tigreal ini kayak memberikan pressure tersendiri. Oh, Turtle kembali ke arah jatuh ke tangan Onyx dan lihat pecah semua. Kairi berusaha memberikan damage. Oh, Luna Om Botak tidak survive, bahkan Black menjadi korban kedua untuk Bigetron Sons. Lagi dan lagi kerugian yang cukup besar berhasil diamankan oleh Onyx. Yap, itu dia pergerakan dari sosok Keyboy yang akhirnya mengumpulkan teman-teman Bigetron Sons yang ternyata mengarah ke area tidak mampunya mereka untuk bertahan dan bahkan 1v1. Solo kill. Gila. Itu yang tadi aku udah sempat mention kalau Harit ini akan menjadi malapetaka ketika 1v1 lawan Joy. Dan terbukti masih di area bottom lane. Buzizio nggak sempat untuk menghandle bagaimana true damage yang tinggi dan juga Zaman Force yang membuat Harit makin lebih powerful. Cewek di area bottom lane benar-benar
mengoptimalkan advantage dan bahkan memaksimalkan juga bagaimana potensi mereka untuk menuju ke arah-arah dari lini mid game. Bahkan untuk sekarang, dia sudah memiliki satu buah crossbow yang pasti akan dia jadikan menuju ke arah dari Feather of Heaven. Yang ngebuat nantinya damage yang diberikan akan semakin besar lagi dari sosok seorang cewek. Terlebih lagi power engage yang dibawa oleh Onyx ada lantunan electrifying blades yang hanya mengusir sosok Boots yang udah mulai into. Tapi nampaknya teman-teman dari Onyx bakal coba untuk mulai memberikan satu buah pressure tambahan lagi nih. Bicara invasi turret yang ada di area mid lane bahkan belum loh di pick off atau bahkan dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx. Tapi mereka udah bisa melancarkan gerakan tersebut. Ini cukup signifikan sih, Be. Perbedaan gold hampir 4.000 genap, baru 6 menit berjalan. Baru 6 menit berjalan. Ini dan kerugian yang cukup besar. menurutku bisa lebih banyak lagi sih Bisa. Goni di sini masalah utamanya. Dan ditambah dengan bagaimana potensi dari Onyx ketika mereka mengamankan satu buah objektif terakhir nantinya, the perfect turtle for Kairi mungkin. Ini akan membuat Onyx lead-nya nggak cuma 4.000, bahkan bisa menuju ke arah 6.000 dan manuver mereka bisa lebih dalam lagi untuk invade jungle. Apalagi untuk urusan pick off. Mereka punya Tigreal, mereka juga bakalan ada Nolan. Jadi untuk urusan team fight besar dan pick off, mereka cukup balance. Dan ini dia perfect turtle dan juga Feather of Heaven untuk cewek. Memaksimalkan attack speed. Dan nantinya semakin late game, semakin lebih powerful lagi. Bu Zizio juga akan lebih kesulitan untuk invade ke arah belakang. Karena kebetulan Onyx gak punya backline. Itu dia. Semua hero dive in. Bisa masuk semua ya. Ditambah lagi teman-teman dari Bigetron Suns ini hanya bertumpu terhadap satu momen yang harus dimaksimalkan oleh Black. Tapi dengan kegigihan dari Kiboy yang dari tadi selalu bisa ke-create momen di mana kerumunan di sini udah nggak lagi pertanda yang cukup baik bagi Bigetron Suns. Yang ngebuat akhirnya vision dari Black untuk nge-create momen juga benar-benar seminim. Dan di menit ke-7 mereka harus tersetir dengan game plan. Dan bahkan gameplay yang dipertontonkan oleh Onyx. Iya, ini benar-benar modal yang cukup besar berhasil dibangun, diciptakan oleh tim Landa Kuning di mana memasuki area mid game ini Bigetron Suns tidak punya map yang bisa mereka mainkan. Di atas udah dipegang Onyx, tengah sudah dimainkan dan dipegang oleh Onyx. Begitupun juga di area bawah dan lihat Boots mulai engage karena Luna Om Botak menerima burst damage yang cukup luar biasa. Kyrie masih belum bisa secure kill, tapi lihat Suns di area tengah mulai memberikan damage ke arah Black dan bahkan Black tidak bisa kemana-mana. Flicker masih, oh my god, ditahan dan hampir saja. Hampir banget. Dan itu adalah sebuah Sacred Hammer yang cukup membatalkan bagaimana gerakan dari Bigetron Suns yang ingin melakukan counter re-engage. Tapi untuk sekarang Onyx mulai lead the game lagi. Dengan menghadirkan sebuah objektif bonus di area mid lane, membuka vision juga untuk di area jungle dalamnya. Sehingga ini akan membuat Boots dan juga Kiboy makin lebih mudah lagi untuk melakukan setup menuju ke arah Lord yang pertama. Dan seperti yang tadi aku mention, Cipi, ini akan menuju ke 6.000, bisa ke 8.000 setelah Lord yang pertama. Karena Kiboy dari tadi masih ready dengan flickernya dan Implosion Sacred Hammer. Kalem. Kiboy. Oke, this is Kiboy ya. Itu taunting cara baru, Beb. Taunting cara baru dengan Ultimate Implosion ya. Oke, aman aja. Dan nampaknya ini kalau kita lihat juga teman-teman dari Bigetron Suns masih dikasih chance untuk keluar dari comfort zone mereka. Dan mungkin pertukaran dari Lord yang diinisiasi. Free Lord yang kemungkinan jatuh di tangan Kairi. Mengarah ke area satu inner bottom turret saja, tapi that's it. Mereka udah nggak bisa lebih dalam lagi. Ya, karena mereka membawa Cloud dan Bigetron Suns kalau membiarkan Super Upa sendirian, masalah utamanya adalah ketika nanti dia pegang lane jauh dan lawan match-up-nya adalah Kairi dengan Nolan, ini bakal instant kill. Walaupun dengan Purify, apalagi dengan Purify, ini nggak ada escape ability karena Gouge hanya sepersekian detik saja untuk cooldown reduction-nya. Dan bahkan on the way menuju ke si Halberd, there you go, Kairi. Dengan si Halberd akan membuat Luna Om Botak regen HP-nya akan sedikit terpotong walaupun dia ada di dalam rumput. Ya, ditambah lagi ini udah mulai ada beberapa blind spot yang nggak bisa dikulik juga oleh Luna Om Botak ya. Dimana pergerakan under pressure seperti ini yang ngebuat ruang lingkup dari Bigetron Suns juga semakin tipis lagi sebetulnya. Oke, beberapa detik mundur tentunya. Countdown mundur untuk Kiboy dengan flicker dan ultimate-nya 5, 4, 3, 2, 1, go nih. Oke. Apakah kita akan melihat hal tersebut? Mari kita lihat sebentar lagi nih ya. Tapi wow, ini 8.000 dan Lord yang pertama masih belum charging tentunya kita lihat. Onyx tadi berhasil men-trigger pasif base dari tengah dan lihat mereka mulai masuk pelan-pelan. Kiboy, Flicker, Implosion masih belum di commit.
hanya ngincer objektif sabar turretnya banget. saja. Dan conceal dari Keyboy, kita lihat pergerakannya masih tertahan tampaknya. Lagi dan lagi, objektif nggak berhenti untuk Onyx. Ya, masih cukup disiplin ya trigger yang dibawa oleh teman-teman Onyx, tapi ada conceal play yang masih belum entah mau dibawa kemana. Hanya teori ancaman untuk mengusir mundur dan bahkan Bu Zizio juga disibukkan untuk melakukan clearing di 3 laning push. Cukup khususnya di area sisi bawah sih, tapi at least 2 base in total berhasil diamankan. Blazing Duet. Blazing Duet ke arah belakang, saat hampir terpikat tapi back. Tampaknya harus hilang di area depan. Syndra menjadi korban selanjutnya dan Onyx mulai berhasil mencari korban selanjutnya yaitu Super Upa. Cewek with the triple. Dan kita lihat satu member lagi tampaknya Bu Zizio. Tidak bisa kemana-mana dan bahkan Onyx langsung bisakah ke arah base dan terbuka bebas tampaknya. Dan satu member saja dan Onyx Sang Landa Kuning berhasil mendapatkan game yang pertama. Wow, dari tadi kita membahas game terlama dan ini pencapaian game tercepat under 11 menit loh. Cukup mengejutkan juga bagaimana mereka bermain dengan intens dan Harit itu adalah hero early game juga melawan Cloud yang super duper late game dan membutuhkan banyak sekali momentum untuk mencapai power spike tertingginya. Butuh Demon Hunter Sword, butuh Golden Staff, bahkan butuh Athena Shield ketika berhadapan dengan cewek.